Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, shalalalalala, shalalalalala. Aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, serta Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. My God, of Triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of Triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat datang. Saya senang melihat wajah-wajah yang cerah di pagi hari ini. Sebelum kita memulai dengan ibadah ini, marilah kita berdoa dahulu. Bapa kami yang dalam surga, kami hadir di hadirat-Mu karena Engkau adalah yang maha kuasa dan yang maha suci, Raja dari segala raja, dan Tuhan dari segala Tuhan. Kami melihat kesetiaan-Mu dan kasih sayang-Mu kepada umat-Mu yang ada di sini, dan kami berterima kasih untuk itu, dan memberikan kami kesempatan untuk mendapatkan dan berada di tempat ibadah ini, Tuhan. Dan meskipun melalui online, Tuhan, tapi kami tahu karena firman-Mu tidak akan dapat dicegah oleh siapapun juga, oleh makhluk atau untuk penyakit-penyakit. Kami puji syukur kepada Engkau, Tuhan, karena Engkau telah memberi kesehatan yang baik kepada kami, dan juga Engkau telah memelihara kami dan mencukupi kebutuhan kami hari demi hari dalam keadaan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan, pada pagi hari ini kami minta berkat-Mu dalam rangka ibadah ini, dalam awal sampai akhir, dan Engkau berkati pelayanan dan puji-pujian, persembahan, dan juga firman yang merupakan suatu pedoman untuk kami. Tuhan juga berkati dan urapi pendeta Irwan yang akan membawa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bisa berkumpul adalah karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dianugerahkan kepada saudara dan saya. Apapun yang kita alami di hari-hari akhir ini, biarlah kita tetap setia, bersandar kepada Tuhan, karena Dia yang mengatur jalan hidup kita, Dia yang menentukan langkah kita, dan jangan sampai kita meninggalkan Dia, karena di luar Tuhan kita akan binasa. Kita akan nyanyikan satu pujian, Tuhan tak pernah gagal. Kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi hidup kita. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah penopangku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Amin. Kita akan lanjutkan pujian kita. Kalau kita tadi menyanyi, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai. Saat ini kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dan kita percaya, walaupun bumi ini berlalu, Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Amin. Haleluya, kita memuji Tuhan, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sha-la-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la. Aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku
tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, janji Tuhan pasti digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Saudaraku, satu pujian yang indah sekali. Kita akan belajar satu nyanyian bahwa kasih Tuhan itu tiada yang bisa melebihi kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kalau kita menikmati hadirat Tuhan setiap hari, itu akan menyegarkan jiwa kita, menyegarkan rohani kita, untuk selalu kita percaya bahwa anugerah Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini. Tiada yang melebihi kasih Tuhanku, selalu baru setiap hari, menyegarkanku. Tiada yang melebihi kasih Tuhanku, selalu baru setiap hari, menyegarkanku. Anugerah-Mu melebihi kesalahanku. Kau bebaskan diriku karena rahmat-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan diriku di tengah badai. Kau selalu menyertaiku di setiap waktu. Yang melebihi kasih Tuhanku, selalu baru setiap hari, menyegarkanku. Sungguh tiada yang bisa melebihi kasih Tuhan kita. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari, menyegarkan jiwa kita. Biarlah kita terus berserah, bersandar hanya kepada Tuhan. Anugerah Tuhan menutupi segala kesalahan kita, yang membebaskan diri kita karena besar rahmat-Nya, kasih-Nya yang selalu menyertai aku, menyertai saudara dan saya setiap waktu. Tiada yang melebihi kasih Tuhanku, selalu baru setiap hari, menyegarkanku.
anugerah-Mu melebihi kesalahanku. Kau bebaskan diriku karena rahmat-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan diriku di tengah badai. Kau selalu menyertaiku di setiap waktu. Tiada yang melebihi kasih Tuhanku. Selalu baru setiap hari menyegarkanku. Menyegarkanku setiap pagi, menyegarkanku. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi ini boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita boleh bersama-sama kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita sebelum bersama membaca bagian firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu setiap hari yang selalu menyegarkan kami. Tuhan, kalau bukan kasih-Mu yang menopang kami, hidup kami sungguh tidak ada artinya, tidak ada kuasanya, tidak ada kekuatannya. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu itu dalam hidup kami. Dan dalam anugerah-Mu juga ya Tuhan, ketika kami berkumpul bersama, untuk bersama beribadah, belajar firman-Mu, kami percaya firman-Mu itu akan kembali juga menyegarkan kami. Kami butuh disegarkan oleh firman-Mu ya Tuhan, untuk boleh mengarahkan mata hati kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh melalui hidup di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah segala tantangan yang ada bersama dengan Tuhan. Bapak, Engkau tahu kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Karena itu jamah kami, ubahkan kami, dan berkatilah melalui penguraian firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas, supaya sungguh dia boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga perkataan yang keluar dari mulut bibirnya adalah dari kebenaran Tuhan, yang sungguh boleh menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkan. Berkati setiap kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, di pagi hari yang berbahagia ini saya rindu untuk mengajak kita masih dalam suasana kita baru memperingati kebangkitan Kristus. Untuk kita boleh merasakan kembali bagaimana kebangkitan Kristus itu adalah hal yang begitu penting, begitu signifikan bagi kehidupan anak-anak Tuhan sepanjang sejarah gereja, saudara. Dan mestinya juga bagi kita sekalian hari ini, sekalipun kita hidup di tengah-tengah krisis yang tidak mudah. Nah saudara, mari saya mengajak kita belajar bersama tentang signifikansi kebangkitan Kristus. Saudara, mari kita membaca dari surat Paulus kepada jemaat Korintus. Yang pertama, pasal yang ke-15. 1 Korintus 15, kita akan membaca satu ayat saja saudara. Yaitu di ujung pasal 15 ini, ayat yang ke-58. Sepanjang pasal 15, Paulus menegaskan kebenaran tentang Kristus yang bangkit, Kristus yang menang. Dan puncaknya, di ayat 58 ini, Paulus menyimpulkan begini, saudara. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang telah memperhatikannya dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, pada hari Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, di Bukit Golgota, banyak orang yang mungkin telah melihat salib sebagai lambang kekalahan Yesus. Bagi para pemimpin agama waktu itu, saudaraku, saya membayangkan mereka sedang menghela nafas lega setelah ketegangan demi ketegangan yang mereka rasakan. Bayangkan, saudara, betapa sibuknya mereka selama beberapa hari sebelumnya menyiapkan dan menjalankan rancangan untuk menghasut rakyat, menyiapkan dan menjalankan segala skenario masif penangkapan dan penyaliban Yesus. Sekarang di hadapan mereka tergantung dia yang selama 3,5 tahun itu menjadi duri dalam hidup mereka. Akhirnya pikir mereka, dia dapat ditaklukkan. Mulai hari itu tidak akan ada lagi yang berani menegur, mengusik, menandingi mereka, para pemimpin agama. Dia sudah terkalahkan. Saya membayangkan itu yang ada dalam pikiran para pemimpin agama waktu itu, saudara. Bagi Pilatus dan mungkin juga banyak tentara Romawi yang bertugas saat itu, salib adalah sebuah kejeniusan diplomatis ala penguasa dengan tumbal seorang yang mereka tahu persis tidak ditemukan kesalahan apapun dalam dirinya. Brilian. Mereka merasa, saya membayangkan saudara, bangga bisa memuaskan hati banyak orang yang beringas tanpa perlu mengotori tangan menghukum yang tidak bersalah. Bagaimanapun politik selalu butuh tumbal. Saya membayangkan Pilatus menatap Yesus dengan iba, tapi mungkin juga bercampur dengan rasa bangga atas taktik hasil pikirannya sendiri. Dengan perasaan bercampur itu, dia cuci tangan. Menyerahkan Yesus dikorbankan sebagai pihak yang dikalahkan. Bagi orang-orang terdekat Yesus waktu itu, mereka semua seperti yang Yesus katakan tergoncang imannya. Mereka begitu terkejut menghadapi penangkapan Yesus. Belum juga pulih dari syok awal itu, mereka sudah harus menerima realita guru mereka itu disalibkan. Pupus sudah keinginan untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus ketika bertahta sebagai raja. Sirna sudah harapan untuk dapat menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Berantakan sudah angan mereka tentang Mesias, anak Allah, yang akan membebaskan mereka dari keterpurukan keadaan mereka. Tumpuan harap mereka itu sudah tergantung mati. Bagi banyak orang yang lain, saya membayangkan perasaan yang paling mendominasi orang banyak ketika melihat salib hari itu mungkin adalah rasa tragis. Ada orang baik yang sedang menghadapi kekalahan, bahkan harus disiksa. Pemandangan itu saya percaya meluluhkan hati banyak orang yang melihat. Walau sudah terlambat, dia akhirnya tergantung sampai mati. Sang roti hidup, sang air hidup, sang guru yang mengajarkan prinsip-prinsip hidup, memberitakan pengharapan hidup. Dia yang mengaku sebagai jalan, kebenaran, dan hidup itu. Dia yang diharapkan sebagai Mesias yang membebaskan umat Allah itu kini telah mati, disalibkan. Kematian telah menjemputnya, maut telah menelannya. Death has defeated him. Saudara, tetapi realita kehidupan ini mengajarkan kita bahwa kalah menang itu bukan soal perasaan, saudara. Bukan orang itu kalau merasa menang, maka dia pasti menang. Realitanya memang Yesus tersalib. Tapi salib, lambang kehinaan itu telah diubahkan Allah menjadi lambang kemuliaan. Bahkan simbol dari kemenangan yang sejati. Kemenangan yang kekal.
Dan kebangkitan Kristus menyempurnakan kemenangan itu. Alkitab, khususnya keempat Injil, dengan jelas sekali menggambarkan dampak yang terjadi dalam hidup para murid Yesus setelah mereka menyaksikan kebangkitan Kristus. Bayangkan saudara, malam itu setelah Yesus disalib sampai minggu pagi-pagi benar, mereka digambarkan di dalam Alkitab begitu penuh pergumulan. Bayangkan para perempuan yang pagi hari itu datang ke kubur Yesus. Suasana hati mereka adalah suasana berkabung yang mendalam sekali. Bukan hanya iman mereka tergoncang, tapi harapan mereka juga berantakan seiring dengan peristiwa kematian Yesus. Para rasul, selain Yudas tentunya, dan banyak murid yang lain, hati mereka juga membatu. Kematian Yesus benar-benar menggoncang mereka dahsyat. Di dalam kondisi yang demikian, berita kebangkitan Kristus menjadi hal yang luar biasa. Dampaknya sungguh mengubahkan. Iman yang tergoncang seperti iman Thomas diteguhkan. Pengharapan yang berantakan kembali dibangun dan diberikan jaminan pasti. Petrus pun mengalami kesempatan kedua untuk menyatakan kasihnya pada Yesus, bahkan dipercayakan tugas penggembalaan domba. Kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh memulihkan saudara. Tidak sampai di sana, karena penuturan kitab Kisah Para Rasul melanjutkan penuturan dampak kebangkitan Yesus bagi para murid. Mereka menjadi orang-orang yang berani, penuh kuasa. Mereka memulai gerakan kekristenan sebagai jemaat, bahkan gerakan misi ke segala tempat. Dari sana saudaraku kita melihat sebuah kehidupan yang sungguh bergelora. Kehidupan yang penuh mujizat ilahi. Kehidupan yang jelas diubahkan melalui momentum peristiwa kebangkitan Kristus. Maka pertanyaannya saudara, bagi saudara dan saya hari ini adalah, masihkah gelora yang sama itu ada dalam hidup saudara dan saya? Masihkah dampak yang sama ketika hari ini kepada kita diberitakan saudaraku, He is risen, itu memberikan dampak yang sama? Saudara, mungkin ada yang merasa tidak terlalu berdampak karena kita tidak mengalami pergumulan seperti yang dialami para murid waktu itu terhadap kematian Kristus. Sehingga berita kebangkitan pun menjadi kurang berdampak bagi kita. Ya, sama aja lah. Kayak dengar firman-firman yang lain begitu. Atau saudaraku, mungkin banyak orang yang masih bisa tersentuh setiap kali kita itu melihat kesengsaraan Kristus ya. Biasanya kalau hari-hari menjelang Paskah itu kan putar film Kristus, Passion of Christ misalnya. Kita tersentuh, kok Tuhan menyayangi aku, kok Tuhan mengasihi aku, dia sampai berkorban sedemikian rupa. Kita tersentuh dan menghayati pengorbanan Kristus demi kita. Kita bisa terharu karena hal itu. Tetapi berapa banyak saudaraku yang sungguh-sungguh tergerak, bergelora, bersemangat ketika kita mendengar berita tentang kemenangan Kristus. Saudara, bagi saya ini adalah satu hal yang serius. Paulus di dalam surat Korintus pasal yang ke-15 ini secara khusus memberikan penegasan tentang signifikansi berita kebangkitan Kristus bagi iman dan hidup Kristen. Di ayat yang ke-14, saudaraku, dengan jelas Paulus mengatakan, tetapi andai kata Kristus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dengan kata lain, saudaraku, Paulus ingin mengatakan kebangkitan Kristus itu merupakan dasar kepercayaan orang Kristen. Jikalau Kristus gak bangkit, sia-sia kita ini percaya bahwa dia adalah Allah. Iman Kristen itu bukan berhenti sampai iman yang terharu, kok Tuhan itu sayang banget sama aku, sampai mati di kayu salib. Tetapi iman Kristen itu didasarkan kepada Allah yang mati di kayu salib itu adalah Allah yang bangkit, menyatakan kemenangannya atas maut.
Di ayat yang ke-17, saudaraku, Paulus mengulang lagi, dia mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Dengan kata lain, saudaraku, kebangkitan Kristus bukan hanya merupakan dasar kepercayaan orang Kristen, tapi juga dasar hidup Kristen. Karena di sanalah, saudaraku, kita diberikan kuasa untuk menang atas dosa. Karena kebangkitan Kristus. Jadi jelas bagi Paulus, saudara, kebangkitan Kristus gak dapat dipisahkan dari hidup Kristen. Bahkan meniadakan kebangkitan Kristus berarti menghilangkan dasar dan menghancurkan rancang bangun iman dan hidup kekristenan. Di sanalah kita melihat pentingnya sekali lagi menegaskan kebenaran akan kebangkitan Kristus. Dan hari ini, saudaraku, melihat signifikansinya bagi hidup Kristen secara praktis, secara sehari-hari. Di ayat yang ke-58, ujung bagian ini, Paulus memulai dengan kata, karena itu. Therefore, yang memberikan kesimpulan kira-kira. Sebuah tantangan, sebuah dorongan, sebuah tuntutan. Seakan-akan Paulus mau ngomong begini, saudara. Kebangkitan Kristus itu adalah kebenaran yang tidak dapat dibantah. Karena itu, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Kira-kira Paulus mau mengatakan begini, saudara, kebangkitan Kristus adalah dasar kepercayaan dan hidup Kristen. Karena itu, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan dan di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Atau Paulus ingin mengatakan kebangkitan Kristus adalah kemenangan yang telak dan mutlak atas dosa dan maut. Therefore, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, sedikitnya kebangkitan Kristus itu mestinya membuat hidup Kristen kita mengalami 3 hal ini. Atau kebangkitan Kristus yang kita percaya itu seharusnya memberikan dampak dalam hidup Kristen kita dalam 3 hal ini. Mari kita belajar bersama, saudara, 3 hal ini. Yang pertama, Paulus mengatakan hidup yang berdiri teguh dan tidak goyah. Saudara, apa sih maksudnya berdiri teguh dan tidak goyah itu? Teguh itu menunjukkan ketegasan, kestabilan, kemantapan. Dan Paulus bukan sekedar berbicara soal teguh, tetapi teguh yang gak goyah. Tidak goyah itu menunjukkan kekuatan atau ketangguhan yang sangat kokoh. Ibarat pohon yang diterpa angin puting beliung yang dahsyat. Tetapi dia tetap kokoh berdiri karena akarnya merambat, mencengkram kuat sampai kedalaman tanah. Kira-kira itu gambarannya. Atau seperti batu karang di tengah-tengah lautan. Yang sekalipun ada badai besar ataupun tsunami sekalipun, saudaraku, dia tetap teguh berdiri. Tidak tergoyahkan. Saya teringat perumpamaan Tuhan Yesus waktu mengatakan, seperti seorang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika hujan datang, badai turun, angin bertiup, rumah itu karena dibangun di atas batu, dia berdiri teguh dan tidak goyah. Saudara, apakah hari ini kita memiliki kehidupan yang seperti itu? Yesus yang menang seharusnya membawa kita memiliki iman yang teguh dalam ajaran dan kebenaran Injil. Kalau saudara perhatikan di pasal 15 ayat 1 dan 2, saudara bisa bandingkan juga dengan Kolose pasal 1 ayat 23, saudaraku. Paulus mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jadi hidup yang teguh tidak bergoncang itu dikaitkan Paulus dengan iman yang teguh. Percaya, nggak goyah. Setidaknya saudara, hari ini ada 2 hal yang biasanya membuat goyah orang Kristen. Pertama itu ajaran sesat. Saudara, hari ini dengan adanya
model online yang dikonsumsi oleh banyak orang, kita mempunyai banyak kesempatan untuk mengabarkan Injil. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk peluang-peluang yang Tuhan bukakan dengan cara-cara yang tidak pernah mungkin atau jarang dipikirkan orang sebelumnya. Tetapi saudaraku, bukan cuma ajaran sehat yang ditawarkan, tapi juga banyak ajaran-ajaran yang lain. Yang membuat banyak orang kemudian mulai digoyahkan dan mulai meragukan saudaraku tentang iman. Kita mendengar berita-berita tentang orang yang tadinya dikenal Kristen tetapi kemudian mulai goyah imannya, mempertanyakan iman Kristen, kebenarannya. Bahkan kemudian meragukan Tuhan dan seterusnya. Tapi saudara, mari hari ini kita diingatkan akan kebenaran daripada kebangkitan Kristus itu. Kebangkitan Kristus mestinya mengingatkan kita bahwa berita benar yang sesuai dengan kitab suci itu diteguhkan oleh banyak saksi, kata Paulus kalau saya membaca pasal 15 itu. Jadi ini bukan sembarangan berita. Ini berita yang telah dinyatakan, disaksikan, dibuktikan benar. Dan dampaknya itu bisa dirasakan bahkan di dalam sejarah gereja sampai hari ini, saudara. Saudara, mestinya berita kebangkitan Kristus yang diteguhkan di tahun 2021 ini sekali lagi boleh mengingatkan saudara dan saya, tahu bahwa iman kita ini bukan iman didasarkan cerita dongeng, bukan iman yang didasarkan pada kesaksian-kesaksian asal, tetapi iman yang didasarkan pada kebenaran. Yaitu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, karena Kristus itu bangkit, berdirilah teguh, jangan goyah. Saudara, miliki hidup yang seperti itu. Di dalam konteks kehidupan seperti hari ini, kita akan menghadapi banyak sekali tantangan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan menolong kita untuk berdiri teguh, tidak goyah, saudara. Hal yang kedua yang seringkali membuat orang Kristen goyah adalah pergumulan hidup. Mungkin sakit penyakit, mungkin kondisi ekonomi, mungkin banyak hal lain, saudaraku, yang kita rasakan tidak mudah untuk dijalani. Saudara, kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa hidup di dalam dunia ini memang hanya sementara. Suatu hari semua kita, saudaraku, akan menghadapi yang namanya kematian. Tetapi kebangkitan Kristus itu menunjukkan di balik kematian itu, sesudah titik kematian di dalam muka bumi ini, saudaraku, ada yang lain. Tubuh kebangkitan Kristus itu menunjukkan kepada kita bahwa tubuh kita yang sekarang yang lemah ini, yang mudah tertular virus ini, yang begitu lemah, saudaraku, rapuh, saudaraku, nanti akan digantikan dengan tubuh kebangkitan yang baru. Seperti Kristus yang tidak dapat dirusakkan. Saudara, itulah yang mestinya membuat kita memiliki iman yang teguh, berdiri, tidak goyah, walaupun kita harus menghadapi berbagai macam kesulitan, sakit penyakit sekalipun. Karena kita tahu ini cuma sementara. Nanti kita akan digantikan seperti yang dialami oleh Kristus di dalam kebangkitannya. Karena kebangkitan Kristus, orang Kristen mestinya adalah mereka yang dapat berdiri teguh dan tidak goyah di tengah segala serangan ajaran sesat dan badai kehidupan yang melanda. Tidak ada cara lain, saudaraku, selain kita bertekun di dalam pengajaran iman yang benar. Saudara, terus terang saya khawatir kalau ada orang yang mengaku Kristen tetapi nggak suka belajar pemahaman iman, pendalaman Alkitab. Saya khawatir, saudara. Kekristenan itu bukan soal kepercayaan terus mengalami terus semua itu beres. No. Mestinya karena kita tahu benar. Iman Kristen itu iman yang benar. Kita punya semangat ingin belajar. Tambah kenal, tambah pengen lebih mendalami, tambah semangat untuk mempelajari. Teguh tidak goyah itu bukan fanatik. Fanatik itu pokoknya itu loh, ya. Orang ngomong apa dia bilang pokoknya, ya.
Aku percaya mau apa gitu loh. Iman Kristen bukan begitu. Iman Kristen bukan iman pokoknya. Iman Kristen adalah iman yang nyadari ini adalah kebenaran. Karena itu aku mau belajar. Aku mau belajar semakin dalam, semakin tahu. Aku pernah baca Alkitab, saudara, untuk membedakan, atau saya itu kadang membedakan orang ya, yang sok tahu dengan orang yang sungguh-sungguh tahu prinsip Alkitab adalah dari sikapnya belajar Alkitab. Yang sok tahu tuh bilang, aku sudah belajar, udah tahu, nggak mau belajar lagi itu. Itu namanya sok tahu tuh, saudara. Sok tahu itu apa? Sok tahu itu orang yang pikir dia tahu, tahu-tahu dia nggak tahu kalau dia itu nggak tahu apa-apa itu, saudara. Itu sok tahu itu. Tapi orang yang sungguh-sungguh tahu adalah orang yang sadar bahwa kita itu pengenalan kita akan Tuhan itu begitu minim. Kita perlu bertumbuh. Tambah hari tambah dalam mengenal. Tambah hari tambah kenal. Tambah hari tambah seperti pujian yang tadi kita nyanyikan sebelum firman Tuhan. Tambah hari semakin disegarkan kembali. Waktu saya menikah dengan istri saya, tentu saya itu sudah kenal terlebih dahulu sama dia, saudara ya. Nggak tahu ada nggak di antara saudara yang menikahnya itu belum kenal gitu ya. Mungkin cuman dulu mungkin ya. Tapi kita waktu menikah kita kenal dong ya. Kenal terus menikah. Tapi di dalam pernikahan itu saudara semakin kenal, ya kan ya, dibandingkan sebelumnya. Itu ada kasih yang begitu besar. Yang semakin mengasihi dia berbeda dengan sebelumnya lagi. Apalagi dalam pernikahan yang 10-an tahun, saudaraku, kita semakin kenal. Masa kita mau mengatakan, saya sudah kenal dia, udah bosen. Udah kenal, bosen ya. Itu artinya kita belum kenal. Bahkan kita belum tahu ada hal-hal indah di dalam dirinya. Yang belum kita temukan di dalam relasi itu karena mungkin kurangnya komunikasi. Karena mungkin ada masalah, saudaraku, di dalamnya yang kita tidak mau terbuka dengannya. Di dalam relasi kita dengan Tuhan, saudaraku, mestinya lebih lagi karena Tuhan itu luar biasa. Semakin kita kenal, semakin kita ingin kenal lebih dalam. Semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita rasa banyak hal yang aku belum tahu. Ini adalah kebenaran yang mestinya membuat aku berdiri teguh, tidak goyah. Saya sedih kalau orang Kristen hanya jatuh kepada fanatisme buta. Yang cuman sekedar pokoknya. Tidak mau belajar, tidak mau kenal. Saudara. Kekristenan yang berdiri teguh adalah kekristenan yang tahu ini kebenaran. Itu sebabnya aku mau berdiri teguh dengan mempelajarinya lebih dalam. Kita mendengar apa yang orang katakan, lalu kita periksa di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sering bertanya, kita sering berdiskusi, kita sering membicarakannya karena kita punya kerinduan. Di dalam pengenalan yang lebih dalam itulah aku bisa berdiri teguh, tidak goyah menghadapi segala macam tantangan. Yang kedua, saudara, Paulus mengatakan, hidup yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Ini menarik, saudara. Giat itu adalah gambaran yang menunjukkan kelimpahan pekerjaan Tuhan yang dikerjakan. Ini berkaitan dengan semangat hidup, saudaraku. Mungkin kalau memakai contoh kehidupan Paulus itu seperti yang Paulus katakan di surat Filipi ya. Bagiku mati itu adalah keuntungan, tetapi hidup itu menghasilkan buah. Gitu loh ya. Kalau aku hidup, aku ingin menghasilkan lagi. Aku ingin menghasilkan lagi. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut itu, saudaraku, memberikan dampak dua hal. Yang pertama, dia itu menjamin kemenangan. Kalau saudara perhatikan, saudaraku, Paulus mengatakan, ketika bangkit itu, Kristus mengatakan, hai maut, di mana kesengatmu? Hai maut, di mana kekuasamu? Itu loh, saudara, kemenangan itu. Jadi, pelayanan Kristen, itu seperti sebuah pelayanan, saudaraku, yang ujungnya itu sudah dijamin Tuhan, karena dia bangkit. Ujungnya itu kemenangan. Dan ujungnya itu sudah dijamin karena Kristus itu bangkit. Cuman kita tuh saudara dan saya menjalani di sini. Kelihatannya saudaraku kita mengalami banyak hambatan. Kelihatannya saudaraku kita menghadapi banyak tantangan. Tetapi ujungnya itu sudah terjamin ini saudara. Saya sering gambarkan itu kayak orang main bulu tangkis itu saudara ya. Waktu main bulu tangkis itu kita itu
sebelum main ada orang tuh kasih tahu kita begini ya. Kamu main ya, saya jamin pasti kalah. Gitu loh ya. Nah yang ngomong itu raja bulu tangkis itu loh ya. Maksudnya champion gitu. Kalau saudara dikasih tahu gitu sama champion, kira-kira perasaannya apa saudara? Down bukan? Kita tanding dengan loyo. Dia bilang pasti kalah kan gitu. Walaupun kita masuk saudara, tapi terus teringat-ingat tadi dia bilang kalah. Pasti kalah. Loyo itu loh ya, loyo. Main tapi loyo itu. Tapi bayangkan kalau orang itu, champion itu, dari awal mengatakan kepada kita gini, main, saya jamin, pasti menang. Nah, it's different kan saudara. Kita akan main dengan semangat, dia bilang pasti kok. Yang ngomong bukan sembarang orang, champion. Dia bilang pasti. Wah kita semangat. Mungkin kita kemasukan terus. Ya. Tapi kita ingat, dia bilang pasti. Mungkin sudah sampai match point gitu saudara ya. Udah lagi kalah ini. Tapi karena kita tahu dia mengatakan pasti, semangatnya itu different. Apalagi kalau yang menjamin itu adalah Tuhan. Yang sungguh bangkit, yang sungguh hidup dan disaksikan di dalam kitab suci. Saudara, jaminan itu mestinya membuat kita mau menghadapi kesulitan apapun dalam pelayanan. It's okay. Karena ujungnya itu sudah dijamin. Aku nggak bilang easy, saudara. It's maybe very difficult. Mungkin kita harus bertemu dengan orang yang banyak yang meremehkan, mengolok-ngolok. Tetapi kalau ujungnya itu dijamin, kita akan melakukannya dengan giat, dengan semangat. Yang kedua adalah, bukan cuma dijamin, tetapi sudah dimulai. Sudah started by Christ. By His resurrection. Kalau kita lihat film tentang Tuhan Yesus ya, seringkali kebangkitan itu kayak akhir daripada film itu gitu. Jadi ceritanya dari Natal kan ya, lahir, terus dia melayani, terus nanti mulai naik, klimaksnya kesalib, terus kemudian 10 menit terakhir atau 5 menit terakhir dia bangkit, terus the end gitu. Ya. The end gitu. Jadi kebanyakan kita itu punya pikiran kebangkitan itu kayak the end of everything gitu ya. Terus terakhir titik gitu. Saudara, memang 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4-4-nya diakhiri dengan catatan tentang kebangkitan Kristus. Tapi jangan lupa 4 Injil itu baru 4 kitab pertama di dalam perjanjian baru. Setelah 4 Injil kita melihat kisah para rasul, perjalanan pelayanan Kristen yang dilanjutkan oleh rasul-rasul, gereja-gereja mula-mula sampai hari ini di zaman kita. Kebangkitan Kristus itu merupakan awal dari pelayanan Kristen, dari pelayanan gereja. Dan hari ini estafet itu ada pada tangan saudara dan saya. Pelayanan Kristen, pekerjaan Tuhan sudah dimulai ketika Kristus bangkit. Terus Kristus mengutus murid-muridnya. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Pergi, jadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pekerjaan Tuhan, pelayanan Kristen hari ini pun mestinya dilanjutkan di tangan saudara dan saya. Apa sikap kita, saudara? Kita ini bukan sedang meneruskan tradisi beribadah. Makanya walaupun sulit kita terus berusaha. Pakai online, pakai cara ini, cara itu. Pokoknya kita jangan sampai gak beribadah. Bukan cuman itu, saudara. Tapi kita ada misi yang Tuhan berikan. Bukan sekedar meneruskan tradisi. Tetapi untuk menggenapkan misi Tuhan di tengah dunia ini, yaitu membawa bangsa-bangsa bagi Kristus. Itu sebabnya kita mesti bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Berita kebangkitan Kristus mestinya membuat kita memiliki gelora semangat yang besar itu, yang mengiring kita di dalam kehidupan kita. Mau ada krisis, mau ada apapun, saudara, semangat.
Saya dalam persiapan mau pulang kembali ke Indonesia. Orang bilang sama saya, enak ya, sudah selesai ya. Maksudnya sekolah sudah selesai itu. Lagi sudah tinggal enak-enak itu. Tinggal enak-enak itu. Saya bilang selesainya satu fase ini dalam hidup saya adalah sebuah awal. Tuhan sedang mempercayakan pelayanan yang Tuhan sudah sediakan bagi saya. Ini belum pulang aja ya, karena online ini ya, karena COVID ya. Saya itu sudah bisa mulai pelayanan itu, sudah mulai dari bahkan mulai dari tahun lalu ya. Rapat itu nggak kurang, saudaraku, dibandingkan saya sebelum berangkat ke sini rapat-rapat itu. Bahkan rapat-rapatnya itu ya, karena beda jam ya dengan Indonesia, bisa tengah malam, bisa subuh-subuh gitu ya, ketemu orang ya. Orang masih seger-seger, saya sudah gini sebenarnya ya. Tapi selalu diingatkan, wah ini pekerjaan Tuhan, saya mau disiapkan. Saya sedang menyiapkan pelayanan menolong gereja-gereja di Indonesia untuk melayani kaum muda, saudara. Itu concern saya ya. Sebelum datang pun saya punya concern itu, dan saya berdoa Tuhan boleh terus menggerakkan untuk pelayanan seperti itu. Yang sudah dimulai. Saya kadang-kadang pikir Tuhan, bahkan nggak dikasih kesempatan untuk berhenti ya. Nyambungnya itu beririsan itu loh, saudara ya. Bukan titik terus pulang, sana mulai baru. No. Sekarang beririsan itu. Saya bilang ini namanya bergiat itu. Saya belajar, saudara, waktunya tidak banyak. Ya. Apalagi gereja ini namanya Maranatha. Saya selalu ingatnya gereja ini namanya unik gitu ya. Maranatha itu kan menantikan kedatangan Tuhan ya. Waktunya nggak panjang. Kalau kita nggak bergiat sekarang, kapan? Kapan? Kebangkitan Kristus mestinya membangkitkan kita semangat lagi. Mari kita bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Terakhir, Paulus berkata, berdiri teguh, jangan goyah. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Terus dia mengatakan yang terakhir, kebangkitan Kristus mestinya, saudaraku, memberikan kepada kita satu hidup yang berjeri lelah pun kita tahu tidak sia-sia di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, ini kebenaran penting, saudara. Kita itu bukan disuruh sama Tuhan ya, waktu Tuhan Yesus bangkit terus mau naik ke surga itu pesan begini ya. Ayo ya, yang giat ya, yang semangat ya. Melayani semua, yang semangat, yang giat kemana-mana. Nanti saya tunggu di surga misalnya ya. Nanti di surga kita bisa rest in peace, istirahat semua. No. Tuhan Yesus bilang, ketika aku naik, aku akan minta kepada Bapa untuk dia mengutus Roh Kudus, penolong itu, yang akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kebangkitan Kristus itu mengingatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Saudara, waktu dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia, itu bukan bicara soal nanti saja. Ya nanti itu betul ada reward nanti, saudara. Ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, kita akan menikmati keindahan itu nanti di surga. Ya, tapi bukan cuma itu. Kebangkitan Kristus mengingatkan kita, saudaraku, di dalam hidup kita di dunia ini pun kita bisa merasakan bahwa jerih payah kita itu di dalam persekutuan dengan Tuhan nggak pernah sia-sia. Bukan nanti loh, saudara. Sekarang pun setiap orang yang berjerih lelah di dalam Tuhan, Tuhan kasih penyertaan, Tuhan kasih yang selalu akan menyertai kita apapun yang kita hadapi. Dan saya mengalami itu, saudara. Dalam pelayanan kadang-kadang kita mengalami sungguh-sungguh yang disebut jerih lelah itu. Nah, saudara, sebenarnya ayat ini ya selalu membuat saya itu teringat begini. Kadang-kadang kita tuh suka nyanyi lagu jangan lelah itu loh ya. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Ya. Saya kadang-kadang agak susah nyanyi lagu itu, saudara. Kenapa? Karena saya bekerja di ladang Tuhan, lelah itu. Masa sih nggak lelah ya? Saya itu dulu kalau sebelum ke sini pelayanan keliling, ya khotbah di banyak tempat, tiap Sabtu Minggu pasti pergi. Masa nggak lelah, saudara? Ya lelah lah. Apa kita pikir Tuhan Yesus tuh melayani desa kota dia nggak lelah?
Kadang-kadang saya agak susah nyanyinya itu. Soalnya saya rasa lelah itu. Ada di antara saudara yang melayani tidak lelah? Kadang-kadang bukan cuma lelah badan, lelah hati juga. Melayani, tapi ada yang dilayani mengecewakan atau nggak seperti yang diharapkan. Masa nggak lelah, saudara? Saya kira ajaran firman Tuhan itu bukan nggak lelah, tapi jangan manja. Mestinya nyanyinya jangan manja, bekerja di ladangnya Tuhan, saudara. Kenapa kok jangan manja? Karena Tuhan tuh tidak pernah membiarkan kita kerja sendirian. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu nggak pernah sia-sia. Sekalipun pelayanan lelah, pulang rumah itu selalu hati saya itu dipenuhi dengan sukacita. Karena saya nggak melakukannya sendiri. Ada Tuhan menyertai di dalam segala kesulitan, segala jerih lelah yang dipersembahkan bagi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang bangkit. Ibaratnya itu Allah yang hidup itu. Kalau kita lagi melayani itu, dia ada bersama dengan kita. Yesus sendiri berkata, aku akan menyertai engkau. Dia bersama dengan kita. Jadi kita merasakan jerih lelah kita itu tidak sia-sia. Nikmati itu, saudara. Nikmati persekutuan dengan Tuhan itu. Jangan pernah merasa sendiri. Pasti lelah. Itu yang dialami oleh Nabi Elia, bukan? Dia rasa sendirian itu menghadapi Nabi Baal itu. Akibatnya dia kelelahan. Stres, depression. Tetapi nikmatilah Tuhan. Karena dia hidup, dia bangkit, dia bersama dengan kita. Maka kita akan selalu merasakan apa yang aku kerjakan tidak sia-sia. Tiap kali ada orang salah paham sama saya bersyukur karena Tuhan bersama dengan saya. Dia nggak pernah salah paham itu. Karena dia tahu saya, dia tahu hati saya. Saya bilang puji Tuhan, orang boleh salah paham, tapi Tuhan enggak. Orang boleh enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Orang boleh nggak melihat, tapi Tuhan melihat. Itulah sebabnya jerih payah yang kita kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Saudara, Paulus mengatakan hidup Kristen sehari-hari berhubungan erat mestinya dipenuhi oleh semangat karena kuasa signifikansi kebangkitan Kristus. Karena Yesus bangkit, kita berdiri teguh tidak goyah. Kita bergiat dalam pekerjaan Tuhan dan kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati saudara. Kebangkitan Kristus bukan cuma kita rayakan, tetapi juga boleh kita alami. Seperti para rasul yang mengalaminya. Dipakai Tuhan. Saya berdoa saudara juga dipakai Tuhan. Di dalam konteks kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam sejarah kebangkitan Kristus telah memberikan dampak yang luar biasa bagi murid-muridnya. Biarlah kuasa yang sama juga terjadi atas kami sekalian hari ini yang hidup di zaman ini. Kami rindu ketika kami kenal Kristus yang bangkit. Kami boleh ditolong Tuhan untuk berdiri teguh tidak goyah. Bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Dan sadar bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Tuhan berkatilah jemaat-Mu, berikanlah kuasa-Mu, dan biarlah kami sekalian boleh sungguh-sungguh menikmati signifikansi Kristus, kebangkitannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.
Terima kasih Pak Irwan untuk firman yang diberitakan. Terima kasih juga untuk waktu yang diberikan. Mari kita bersama-sama, mari kita semangat melayani Tuhan. Terlebih lagi kita menghadapi ujian, biar Tuhan sebagai pokok anggur dan carang-carangnya. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan keluarganya untuk di hari-hari akan datang. Berbahagialah orang yang mendengarkan, menerima dan melakukan firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang memimpin kehidupan kami, Tuhan, bawa hati kami untuk semakin mengasihi Engkau. Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati. Mohon jamahan-Mu untuk kesembuhan Tante Hermina. Kuatkan tubuh dan imannya. Juga tolong fungsi ginjalnya bisa membaik. Juga untuk ginjal Mike, Ko Yongki, Ko Handi, dan Santi Ritial. Jamah mereka satu persatu ya Tuhan. Kuatkan iman dan tubuhnya. Kami saat ini juga berdoa untuk kesembuhan dari mata Cilusi dan Ko Yakobus. Tuhan Kau celikan matanya. Untuk Tante Kristina, Om Tin, Tante Juliana, Tante Hana, Tante Tres, Ai Vivi, Ai Ing, Pak Sugianto dan istri, serta para senior Maranatha lainnya. Tuhan tolong jaga mereka satu persatu. Berikan penghiburan dan kuatkan imannya. Kami juga mau berdoa untuk persiapan membuka kembali gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan bantu kami agar semuanya bisa berjalan lancar. Dan jika kita dapat kembali bersama memuji di tempat ini. Dan bisa membawa jiwa-jiwa baru untuk datang kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, dan kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Maranatha dan setiap orang yang mengikuti kebaktian online, agar imamnya dikuatkan dan lindungi mereka satu persatu, agar lebih mendekatkan diri pada Engkau ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau berdiri teguh selalu dan dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangan-Nya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang kemuliaan. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah.
tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku bangsa bahasa